Surabaya guna menyiarkan secara langsung melaksanakan ibadah salat Isya salat tarawih dan dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Semoga rahmat Allah senantiasa terlimpahkan kepada kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pendengar siang, sesaat lagi Anda bisa menikmati bingkai program kami selanjutnya. Bincang Ramadan dari Bumi Tersuci Bali yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah dan Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Amma ba'du, pendengar siang, segala puji bagi Allah yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita hingga di kesempatan pagi hari ini kita kembali dipertemukan artinya di 90.5 FM Radio Ambedenda Suara Syiah Islam Anda dalam program Bincang Ramadan edisi malam hari ini Selasa di lembar yang ke-5 Maret 2025 atau juga di malam yang ke-5 Ramadan 1440 Hijriah. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga, para sahabat dan juga para pendengar siang. Kembali Bincang Ramadan hadir untuk teman Anda di dini hari ini hingga usai tuntas di pukul 1 waktu Indonesia Barat. Dan saya salam tidak sendirian karena telah hadir di studio narasumber kita yang alhamdulillah senantiasa setia memberikan tausiah-tausiahnya kepada kita semua. Beliau adalah yang mulia Kiai Haji Zainul Arifin Zain atau yang kita kenal dengan Gus Zainul. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih selalu tampak sehat dan Alhamdulillah. Pada bukan luar biasa ini kalau orang mau terima sih. Ini demi pendengar setia yang ada di rumah dan dimanapun Anda berada, beliau selalu setia untuk memberikan kajian-kajian. Semoga bisa selalu istiqomah. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, berkasnya tanpa memperpanjang kata, baiklah kita simak pemaparan dari beliau di pagi hari ini. Moga Gus. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Dengar setia dan pemirsa setia Radio Pemerintah dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah malam hari ini kita masih diberikan kesempatan kelonggaran dan kepastian oleh Allah, masih bisa mendapati bulan suci Ramadan, bulan yang penuh rahmat, ampunan, penuh keberkahan dan segala kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan malam hari ini kita sudah memasuki malam yang kelima bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah masih memberikan kepada kita kesehatan rohani, jasmani kita, dan semoga Allah masih memberikan pertolongan hari ini dan besok untuk terus bisa mengisi Ramadan kita dengan sesuai kemuliaan dan keagungan bulan Ramadan. Sama besok kita melaksanakan puasa yang kelima. Para pemirsa mendengar Radio Amrelenta dimanapun Anda berada, perintah puasa seperti yang disebutkan di dalam firman Allah ini adalah kewajiban bagi setiap orang muslim, lebih khusus lagi orang-orang yang mukmin, agar dengan puasa itu Allah menginginkan kita semua bersih dari dosa-dosa kita. Kita semua mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah dengan diberikan predikat orang-orang yang bertakwa. Nah, kita tahu di antara hikmah perintah puasa adalah la'allakum tattaqun. Sedangkan orang yang bertakwa adalah orang yang paling mulia di sisi Allah. Ini seperti disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, tingkat kedudukan seseorang di sisi Allah itu ada 5 tahapan. Ada muslimin, ada mukminin, ada muhsinin, ada mukhlisin, dan yang ketiga adalah al-muttaqin. Takwa ini perintah Allah yang sering kali disebutkan di dalam Al-Quran, sampai-sampai dalam firman Allah surat Ali Imran, haqqa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Jadi tujuan semua ibadah yang diperintahkan oleh Allah, tak terkecuali berpuasa di bulan Ramadan, adalah ingin membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa. Tapi ibadah yang seperti apa? Ibadah yang sesuai dengan yang digariskan oleh Allah, yang disertai melaksanakan tuntunan-tuntunan Allah, dan tujuan semata-mata karena mencari ridho Allah, karena cinta kepada Allah, karena patuh kepada Allah, bukan karena ingin mencari kedudukan, bukan karena ingin mencari sanjungan, apalagi untuk mencari
harta dunia, termasuk tidak mencari surga atau takut neraka. Maka inilah yang diinginkan oleh Allah dalam pengabdian yang sebenar-benar. Para pendengar dan pemirsa dalam perintah dimanapun Anda berada, perlu diketahui juga di dalam berpuasa ini bukan hanya kita diperintah untuk menahan diri dari makan dan minum, dari terbitnya fajar sampai turunnya matahari. Tapi yang diminta oleh Allah adalah berpuasa, menahan diri dari perbuatan dosa dan maksiat kepada Allah. Dan juga perlu diperhatikan di dalam melaksanakan ibadah puasa ini yang juga tidak boleh kita sepelekan, adalah banyak kesunahan-kesunahan yang bisa kita lakukan, di mana fungsi sunnah ini adalah untuk menutupi kekurangan daripada puasa kita. Makanya ini perlu diperhatikan. Yang pertama, disunahkan ketika berpuasa ini adalah makan sahur. Jangan sampai tidak sahur. Tapi seandainya puasa tanpa sahur, sah apa tidak sah? Sah. Yang terpenting itu kita tidak makan minum serta niat dimulai terbit fajar sampai turunnya matahari. Tapi kita disuruh makan sahur agar kita ketika berpuasa kita juga bisa beraktivitas positif. Hanya orang yang beribadah saat berpuasa ini disanjung oleh Allah, diberikan kelebihan-kelebihan, doanya diijabah, amalnya dilipat gandakan pahalanya. Dalam satu hadis, naumu sha'im ibadatun wasunduhu tasbihun wa amalu mudha'afun wa du'a'u mustajabun wa dhanbu maghfurun. Tidurnya orang puasa, ini puasa yang bagaimana, bukan sekedar makan minum. Kembali lagi hadis-hadis yang sahih Bukhari Muslim itu mengatakan man shoma imanan wahtisaban. Iman, puasanya atas dasar iman, puasanya semata-mata mencari ridho Allah. Jangan kita puasa yang bagaimana? Kamu puasamu itu mengetahui tak tuntunan puasa, syarat rukun yang membatalkan, boleh kita membatalkan, syarat wajibnya apa, yang membatalkan puasa apa. Kadang kita tidak tahu, asal nggak makan nggak minum. Padahal di situ juga ada rukun-rukun puasa, harus disertai niat di waktu malam. Tidak makan, tidak minum, ini rukun sahnya puasa. Sahnya, bukan diterimanya. Kalau diterimanya lebih tinggi lagi, yaitu diantaranya menahan diri dari dosa maksiat. Diantaranya lagi niat kita mengerjakannya karena patuh kepada Allah. Ini yang inti. Allah memerintahkan puasa agar kita kembali bersih, suci dari segala dosa, dan agar kita menjadi orang yang dekat dengan Allah. Itu ada banyak kesunahan-kesunahan, jangan disepelekan, yang diremehkan. Makan sahur, dan makan sahur ini lebih disunahkan lagi, diakhirkan 30 menit atau paling lambat itu 15 menit sebelum subuh. Nah, ini agar kita lebih kuat.
Bukan berarti kalau kita puasa tidak sahur tidak boleh, boleh kalau kita buat. Bahkan sangat dianjurkan, karena yang membedakan puasa kita dengan puasa umat-umat terdahulu ini terletak pada makan sahur. Ini dikatakan oleh Imam Bukhari Muslim, hadis Nabi, faslu ma baina siyamina wa siyami ahlil bait wa siyami ahlil kitab akalatus sahar. Yang membedakan antara puasa kita dengan puasa selain kita, termasuk puasa ahlul kitab, itu adalah makan sahur. Jadi agama-agama lain juga berpuasa, tapi mereka itu tujuannya bukan karena Allah, tidak dilandasi iman dan tidak disertai makan sahur dan sebagainya. Ini yang perlu diperhatikan. Kita jangan meremehkan kesunahan. Ada banyak kesunahan-kesunahan berpuasa, seperti ketika berpuasa banyak-banyaklah baca Quran, banyak bersedekah, jangan banyak tidur. Ini sunnahnya ketika berpuasa, kita itu banyak ya tidur kalau kita memang capek, kita itu memang butuh istirahat, monggo. Tapi terkadang kita tidur itu hanya untuk menunggu waktu berbuka. Lah ini masalahnya, di mana keutamaan puasa ini. Ini jadi di antara sunnah-sunnah puasa, makan sahur, Anda mengakhirkan sahur, berbuka disegerakan. Ketika masuk waktu berbuka ya segera berbuka. Ini yang perlu diperhatikan, sahur dengan berbuka. Karena ada satu hadis Nabi riwayat Imam Bukhari Muslim, la yazalun nasu bi khairin ma'ajjalu al-fitrah wa akharu at-ta'jil. Manusia itu akan selalu di dalam kebaikan saat berpuasa. Ini fungsi kok. Jadi kalau ono poso tambah greges, tambah loro, tambah gak beres, karena dia tidak patuh, seperti tidak makan sahur, atau sahur terlalu dini, atau takjilnya rokok di gak makan. Nah, ini masalahnya di sini. Kita padahal Nabi pernah menyatakan sumu tasihu, berpuasalah. Jika kamu berpuasa, kamu akan mendapatkan kesehatan jasmani. Puasa yang bagaimana? Ini yang harus kita pelajari terus. Kadang banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak ada perubahan. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak menambah ketaatan kepada Allah. Banyak orang berpuasa tapi setelah berpuasa dia tidak semakin berbakti, dia tidak semakin dekat dengan Allah, tidak semakin baik, dia tidak semakin dermawan dan seterusnya. Ini ada apa? Bukan puasanya yang salah, kita sendiri yang tidak memahami tentang agama kita. Hanya ini yang membedakan mukmin sejati dengan orang munafik. Kalau mukmin sejati, dia di dalam agamanya sibuk untuk memahami, bukan sekedar beragama, tapi paham dalam beragama. Sholat dia memahami bagaimana, puasa, bekerja, bukan hanya bekerja, mau ngaji. Ini orang mukmin. Ini ada nyanyian di Cokot Boyo itu. Gawene wong mukmin iki ngono. Ngaji. Nek gawene wong munafik, pokok sembahyang kok wae ngaji gak melok, ini munafik. Nah, di antara perbedaan munafik kali orang mukmin. Orang mukmin ini sedikit bicara, banyak bekerja. Kalau orang munafik banyak bicara, sedikit bekerja. Jadi orang mukmin sangat hati-hati, terutama dalam agamanya. Mari kita tingkatkan kualitas puasa kita dengan kita bekali puasa kita dengan ilmu berpuasa yang benar. Jadi bagaimana puasa yang berkualitas, kita ketahui bagaimana yang diajarkan Nabi puasa, sunnah-sunnahnya seperti apa, yang baik seperti apa. Ini mudah-mudahan Allah memberikan hikmah yang dikandungkan, yang
Kalau takkan di dalam puasa, Allah berikan kepada orang-orang yang berpuasa. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan hikmah perintah berpuasa. Amin. Allahumma amin. Baik pendengar sekalian, demikian tadi sedikit pemaparan tentang hikmah di dalam berpuasa. Pendengar sekalian yang berbahagia, insya Allah bincang Ramadan akan kita lanjutkan kembali setelah satu kebanggaan yang saya hadirkan di dini hari ini. Dan bagi Anda yang bergabung bersama Salam, silakan Anda bisa chat di 0892-3775-775. Tetaplah bersama kami di 905 FM Radio Ampel dan Suara Syari Islam Anda.